Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan coba jelaskan bagaimana cara memulai pengisian data Tanium mulai dari nol. Ini saya coba menggunakan aplikasi lokal di laptop saya ya. Ini data kosong. Nah, sekosong-kosongnya data Titanium itu pasti sudah ada login admin dan cabangnya minimal satu. Coba saya login. Nah, ini sudah ada cabang satu, ya mungkin lebih dari satu juga, tergantung sekolahnya. Kemudian data yang lain kosong, kosong sama sekali. Hanya ada institusi udah pasti ada ya, sesuai dengan brand aktifnya. Ini institusinya ini, Pesantren Al-Islam Cileunyi. Dan data pegawai kosong, departemen, dan lain-lain masih kosong. Nah, pertama kali yang harus diisi apa? Tentunya adalah data pegawai. Saya coba isi pegawai. Nah, pertama silahkan diisi pegawai, beberapa pegawai gitu ya. Mau dikasih rule atau enggak terserah, yang penting ada. Yang penting ada pegawai. Ini coba saya bikin namanya siapa ya? Kan Widodo gitu. Yang bintang-bintang harus di abang. Kemudian saya pegawai juga misalnya. Nah, ini sudah ada eh, dua pegawai. Mau diisi lebih banyak juga boleh. Terus hanya seperti ini saja sudah bisa, kita sudah bisa mengisi data yang lain. Kok nggak ada kepala sekolah? Iya, nggak perlu, karena rule kepala sekolah itu otomatis nanti kalau kita bikin departemen, itu pegawai yang dipilih otomatis akan menjadi kepala sekolah. Tapi kalau staff ya harus kita set di sini. Kalau misalkan ini mau dijadiin staff, ya harus kita set di pegawai ya. Ini mau jadi staff apa bukan gitu. Adapun untuk role kepala sekolah itu nggak perlu, karena nanti dia otomatis begitu kita bikin departemen, itu otomatis dia menjadi kepala sekolah. Ya, kita contohkan ya, ini departemennya kan kosong. Nah, ini juga termasuk data yang harus diisi di awal. Jadi, departemen itu ini jenjangnya apa yang ada di situ. Misalkan di situ ada SD, SMP, SMA gitu ya. Nah, ini saya contohnya saya membuat jenjang SMP misalkannya, yang SMP, terus nama departemen apa. Nah, ini terserah kita ya di sistem tuh. Misalkan mau dibagi putra-putri juga nggak apa-apa. Misalkan ini SMP gitu ya, SMP Putri Ikhwan gitu ya, Ikhwan. Mau di pesantren kan biasanya gitu tuh, dipisah tuh. Kat SM, nama departemennya misalkan terserah ya. Ini saya namakan SMP Putra gitu. Nah, kepala sekolahnya kita pilih salah satu ya, misal nomor urut. Nomor urut itu ini akan otomatis ya diisi. Jadi kalau belum ada, kita belum bikin bikin departemen sama sekali, ini pasti nomor urut satu. Kode itu nanti untuk pengkodeannya. Jadi misalkan saya kasih kode apa ya? Ya gitu ya, misalkan. Jadi ini coba kita lihat lagi. Nama departemennya SMP Putra. Ya, jenjang SMP, kodenya 03 gitu ya. Kode bebas ya.
2 digit misalkan ini saya ya nomor urut 1. Nomor urut tuh nanti urutan tampil di sininya maksudnya. Kepala sekolahnya Basuki Rahmat. Nah, kalau Basuki Rahmat ini kan tadinya Basuki Rahmat nggak punya role ya. Role. Kalau saya set sebagai kepala sekolah, otomatis dia akan menjadi kepala sekolah. Gitu. Jadi ketika membuat pegawai itu nggak perlu diisi kepala sekolah karena dia akan auto. Siapa yang terpilih jadi kepala sekolah pasti akan auto jadi kepala sekolah. Kalau dihapus ya boleh, hapus saja. Sebelum ada data yang lain-lain, ini bisa dihapus departemen. Kalau salah gitu ya, ya diedit atau dihapus. Ya kan hapus, ya. Nah, kalau dihapus, belum ada data yang lain, bisa. Kalau ada data yang lain nggak akan bisa nih. Kalau dihapus, nah si Basuki Rahmat ini udah nggak jadi kepala sekolah lagi. Ini saya coba buat contoh lagi ya. SMP, departemen B kosong. Nah, jadi departemennya SMA, kepala sekolahnya ini. Kalau nah, Joko Widodo udah sekolah. Jadi kalau Joko Widodo ini login bisa masuk ke sini karena dia jadi rule kepala sekolah kan. Basuki Rahmat juga bisa karena dia jadi akademik itu ya. Ini contoh awal mengisi data dari kosong. Diisi pegawai dulu, departemen, nah kemudian yang lain-lain diisi ya. Ada angkatan, tingkat, dan